Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, ini saya sedang mengecek-ngecek ya Mak, kulkas saya nih yang sudah banyak esnya. Ini ada sisa tulang waktu lebaran Idul Adha itu ya Mak. Dan masih ada daging kambing, belum digarap juga nih. Dan ini adalah penampakan kalau saya mau belanja mingguan. Jadi semuanya sudah habis, kosong melompong seperti ini. Paling hanya tersisa beberapa piece aja. Ini masih ada kol sama labu, masih bisa dimanfaatkan ya Mak. Di bagian bawah juga masih ada daun salam dan ini cabai dombanya masih bagus, alhamdulillah masih bisa dipakai. Jadi seperti itu, saya tinggal belanja mingguan dulu ya Mak. Stay tune. Oke, ini saya sudah belanja dari tukang sayur aja ya Mak, di depan komplek. Nah, kalau kali ini saya belanjanya mau rapi-rapiinnya di bawah ya Mak. Jadi maaf nih kalau misalnya pencahayaannya kurang. Jadi ya beginilah tuh diobrak-abriknya di bawah karena di di atas itu lagi banyak cucian piring kotor karena airnya kembali mati lagi. Belanja mingguan buat saya itu sengsara membawa nikmat ya Mak. Kenapa sengsara? Ya karena susah-susah di awal, nikmatnya nanti belakangan ya Mak. Nah, kenapa harus belanja mingguan? Sebenarnya sih bukan harus ya Mak, cuma karena ini food prep ini kan kalau belanja mingguan itu kan itemnya banyak. Jadi mau nggak mau harus dipersiapkan cara menyimpan bahan makanannya. Jadi ya kalau belanja mingguan sudah pasti pakai food prep ya Mak. Sebenarnya belanja harian juga bisa ya Mak, cuma kalau belanja harian di saya itu agak kurang efektif karena saya harus setiap hari keluar rumah bolak-balik, belum lagi kalau jajan lihat sana sini, nah itu gawat ya Mak. Jadi nggak cocok buat saya belanja harian lagi, jadi saya mulai belanja mingguan. Dan ternyata kalau food prep seperti ini ternyata bisa membuat kita terhindar dari yang namanya food loss dan food waste ya Mak. Apa itu food loss dan food waste? Kalau food loss itu adalah kira-kira masakan atau makanannya itu yang masih mentah tapi karena sudah nggak dipakai lagi, udah nggak bisa diolah, jadi akhirnya dibuang begitu saja. Nah itu namanya food loss. Penyebabnya apaan sih food loss? Ya food loss itu penyebabnya utamanya karena dalam masalah penyimpanan ya Mak. Jadi karena tidak disimpan secara sempurna, jadi umurnya itu yang biasanya mestinya bisa misalnya seminggu, tapi karena disimpannya dengan tidak baik, dengan tidak layak, jadi cuma bisa tahan 1 atau 2 hari aja. Jadi kayak misalnya kayak bayam, kemudian jamur yang saya beli ini ya Mak, kalau kita asal masukin aja ke dalam kulkas itu pasti kan nggak tahan lama ya Mak. Paling umurnya 1 atau maksimal 2 hari aja, tapi kalau food prep seperti ini bisa lebih dari itu, bahkan seminggu. Dan penyebab yang lainnya bisa jadi juga karena misalnya kita kurang bijak gitu membeli bahan makanan ya Mak, beli seenaknya aja gitu, sebanyak-banyaknya, tapi akhirnya karena penyimpanannya nggak betul, akhirnya membusuk di dalam kulkas, ujung-ujungnya dibuang. Nah, siapa yang masih suka begitu? Itu saya juga dulu pernah mengalami ya Mak. Sedangkan kalau food waste itu adalah makanan yang sudah jadi tapi dibuang begitu saja terus numpuk di tempat sampah pembuangan akhir apalagi. Nah itu makanan-makanan tersebut sampahnya itu mengeluarkan gas-gas gitu ya Mak yang berbahaya untuk lapisan ozon, kayak gas metana sama karbon dioksida gitu. Nah jadi si makanannya itu kalau misalnya kita tidak habiskan atau misalnya kita beli dari restoran, dibuang begitu saja, ya seperti itu nasibnya. Jadi masalah global warming itu juga kita nih terlibat juga sebagai penyebabnya gitu ya. Jangan jadikan gengsi kita sebagai gaya hidup ya Mak. Maksudnya itu adalah gengsi kita nih menghabiskan makanan nih terutama di depan halayak ramai. Nah itu jangan banget ya Mak. Saya banyak banget nemuin kalau lagi makan di luar ya Mak, itu kalau meja-mejanya udah kosong dari orang-orangnya udah nggak ada gitu ya Mak. Itu makanan sisanya ya Allah banyak banget. Saya tuh suka sedih tuh lihat kayak gitu. Gak mikir apa ya itu kok banyak orang loh yang gak bisa makan kayak kita tuh, gak beruntung. Boro-boro mikirin mau makan apa ya Mak, mau makan besok aja bisa atau enggak, itu banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kebiasaan seperti itu, mulai dirubah ya Mak.
Saya juga baca ya Mak, di internet itu ada artikel terkait food waste itu. Jadi kalau misalnya per tahunnya itu food waste itu mencapai 1,3 juta ton. Astagfirullahaladzim. Itu dari 1,3 juta ton itu 113 kilonya itu berasal dari sampah rumah tangga. Oke, maaf Mak, ngocehnya udahan dulu ya. Ini saya mau review dulu sedikit belanja mingguan saya kali ini. Tuh ada daun bawang, sayuran tidak dicuci ya Mak. Dan karena sudah lelah nih bayamnya juga saya ala kadarnya aja nih, main potongin batang aja, nggak saya pilih-pilih dulu. Terus ada wortel, ada seledri, ada cabai merah. Cabai merah saya nggak beli banyak. Ini jeruk. Jeruk saya itu ada sisa minggu lalu juga ya Mak. Ada pisang bangka, ada bihun. Kemudian bawang-bawangan, tempe, jamur. Tempenya dempet-dempetan seperti ini karena wadahnya nggak ada lagi. Kasian banget deh. Oke, ini yang sayur mayur dan protein nabatinya ya Mak. Lanjut. Kembali lagi ke angka 1,3 juta ton tadi ya Mak. Jadi kalau dari total 1,3 juta ton itu 113 kilogramnya per tahun itu berasal dari sampah rumah tangga. Berarti kira-kira 28 kilogram per tahun per orangnya ya Mak. Itu limbah tertingginya juga berasalnya dari sayuran, buah-buahan, tempe, tahu, oncom. Ada suara motor. Umbi, jagung, beras gitu ya Mak. Terus kalau lebaran itu udah pasti jumlahnya meningkat. Dan berdasarkan sumber yang saya baca juga, itu kalau sampah makanan dihitung-hitung ya Mak, bisa ngasih makan penduduk miskin loh Mak, yang kurang gizi tuh, sekitar 28 juta. Aduh, banyak banget ya Allah. Oke, ini hewaninya ya Mak, protein hewaninya nih. Sudah saya selamatkan lebih dulu tadi, seperti biasa kan, air saya mati di rumah, jadi guyur-guyurnya saya nggak masukin ke video. Jadi ini yang sudah rapinya, yang sudah siap disimpan. Total belanja sama yang tadi adalah Rp182.000. Jadi mulai sekarang yuk kita ubah kebiasaan kita Mak, supaya kita nggak menjadi penyumbang sampah makanan terbesar. Karena rumah tangga juga termasuk ke dalam list penyumbang sisa makanan terbesar selain restoran, hotel, kemudian catering, mungkin perusahaan gitu ya Mak. Dan terutama masyarakat atas dan menengah. So, tips no food loss and no food waste dari saya itu ya, saya melakukan belanja mingguan. Jadi nomor 1 itu ya belanja mingguan dan melaksanakan food prep ya Mak. Kalau yang belanja harian mangga, asalkan belanjanya tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, makan tidak berlebihan. Artinya makan harus sesuai porsi saja. Dan ketiga itu selalu menghargai makanan. Artinya gimana? Kalau misalnya kita makan di restoran tidak habis, dibawa pulang saja itu sisa makanannya. Kalau misalnya kita masak di rumah, masak seperlunya saja agar tidak tersisa banyak makanan. Atau bisa menghangatkan kembali makanan yang layak dihangatkan. Jadi tidak perlulah kita tiap hari masak menu berbeda kalau misalnya masih ada sisa makanan gitu ya Mak. Nah dalam Islam juga kan diperintahkan kalau kita tidak boleh boros, karena boros adalah saudaranya itu tuh. Dan makan, minum itu jangan berlebihan. Dan saya yakin agama lain juga memiliki perintah yang sama ya Mak. Dan ini ada surprise. Surprise yang sedikit terlambat. Karena saya kebagiannya rezekinya baru bisa dapat sekarang ya Mak. Nih juga Pak Su nih tahu-tahu aja nih bawain gini, nggak ngomong-ngomong dulu sama saya. Jadi ya dianggapnya surprise aja lah ini. Jadi setelah sampai langsung deh dibuka, langsung deh bawa piring, langsung disendokin ya Mak. Seperti ini. Jadi ya alhamdulillah nih, mungkin ini kerja keras tadi habis food prep saya seharian. Gitu ya Mak. Maaf ya Mak kalau saya banyak bercanda di sini. Jujur ini adalah Viennetta pertama saya seumur hidup nih. Zaman saya kecil dulu saya nggak sempat beli Viennetta ya Mak. Jadi saya kadang suka penasaran sama rasa Viennetta pertama. Barangkali Mama yang punya yang sudah mencoba Viennetta zaman dulu, yang mungkin seumuran dengan saya. Bagaimana sih rasanya untuk pertama kali? Ini kok kayaknya perasaan waktu di iklan dulu si Viennetta itu kayak ada wafer kayak kue-kue gitu ya Mak. Tapi kok ini kayaknya beda. Layernya juga kayaknya beda gitu. Tapi ya tetap enak sih, namanya juga es krim susu gitu loh.
Terima kasih ya Mak sudah menonton video saya kali ini sampai sini sampai habis. Kalau tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan, ambil yang baiknya saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.